datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah Bapak Tionghoa Indonesia, Gus Dur. Pada tanggal 10 Maret 2004, mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di kelenteng Tai Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan pecinan. Gus Dur memang berjasa besar dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Tionghoa Indonesia. Dia bahkan pernah mengaku sebagai keturunan Tionghoa. Benarkah Gus Dur memiliki darah Cina? Berdasarkan cerita Gus Dur, dia merupakan keturunan dari Putri Champa yang menjadi selir dengan raja di Indonesia. Dari situ, Putri Champa memiliki dua anak, yakni Tan Eng Hoan dan Tan Ahok. Tan Eng Hoan kelak dikenal sebagai Raden Patah, sementara Tan Ahok adalah seorang mantan jenderal yang sempat menjadi duta besar di Cina. Dari garis Raden Patah itulah kemudian Gus Dur mengaku mendapatkan keturunan Cinanya. Pengakuan Gus Dur itu juga dikuatkan oleh tokoh NU lainnya, seperti Said Aqil Siraj pada tahun 1998. Seperti yang ditulis dalam buku Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia, Said Aqil bercerita bahwa Tan Kim Han memiliki anak bernama Raden Rahmat Sunan Ampel. Salah satu keturunannya adalah Kiai Haji Hashim Asari yang selanjutnya memiliki anak bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Wahid Hashim pun memiliki anak bernama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bagaimana Gus Dur memperjuangkan hak-hak masyarakat Tionghoa di Indonesia? Gus Dur mendapat gelar Bapak Tionghoa Indonesia pada 10 Maret 2004 dari kelenteng Tai Kak Sie. Gelar itu bukan didasarkan pada keturunan Tionghoa yang diklaim Gus Dur, melainkan gelar didapat karena kebijakan dan pemikiran-pemikirannya yang plural. Saat penobatan, dia hadir dengan menggunakan baju congsam, meski harus duduk di kursi roda. Selepas kepergian Gus Dur pada 30 Desember 2009, makam ulama Nahdlatul Ulama ini masih didatangi warga Tionghoa yang ingin berdoa. Bahkan foto mendiang Gus Dur masih terpampang di sejumlah kelenteng untuk mengingat jasa-jasanya. Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ia menerbitkan Inpres nomor 6 tahun 2000 pada 17 Januari 2000 yang membuat etnis Tionghoa bebas menjalankan kepercayaan dan adat istiadatnya. Kemudian pada 9 April 2001, Gus Dur meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional lewat keputusan Presiden nomor 9 tahun 2001. Gus Dur juga mensejajarkan masyarakat Tionghoa dengan semua kelompok yang ada di bumi Nusantara dari berbagai agama, suku, dan adat istiadat yang berbeda. Dalam buku 41 Warisan Kebesaran Gus Dur karya Muhammad Hanif Dzakiri menjelaskan bahwa Gus Dur adalah tokoh agama yang selalu pasang badan atas tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dan kelompok non-muslim lainnya, baik yang dilakukan oleh kelompok Islam sendiri maupun rezim Orde Baru. Gus Dur adalah pembela bagi berbagai kelompok yang dipinggirkan. Pada level praktis dan kebijakan, pembelaan Gus Dur terhadap kelompok dan etnis Tionghoa telah dibuktikan secara nyata. Bagaimana sosok Gus Dur di mata masyarakat Tionghoa Indonesia? Gus Dur adalah sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Tionghoa Indonesia. Bahkan di kawasan pecinan Semarang, penghormatan terhadap Gus Dur pada Tahun Baru Cina atau Imlek diwujudkan dalam bentuk sinci atau papan arwah yang ditempatkan di Gedung Rasa Dharma, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Sinci Gus Dur dibuat oleh pembina perkumpulan Bun Hiang Tong pada awal Agustus 2014
yang sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah. Seperti sinci pada biasanya, sinci Gus Dur juga terbuat dari kayu. Hanya saja bagian atasnya berbentuk ornamen atap Masjid Agung Demak, berjumlah 3 lapis dengan makna iman, Islam, dan ihsan. Adapun ornamen tersebut merupakan masukan dari Kiai Haji Mustofa Bisri, atau yang akrab disapa Gusmus, yang merupakan sahabat Gus Dur. Selain tulisan nama Abdurrahman Wahid, di sinci Gus Dur juga diberikan kalimat Cina yang berarti Bapak Tionghoa Indonesia. Di gedung Rasa Dharma, sinci Gus Dur ditempatkan di paling tengah di antara sinci lainnya. Setiap Imlek datang, sinci Gus Dur ikut disembahyangi dan diberi kalung bunga melati. Menariknya, sejak ada sinci Gus Dur, makanan sesaji di meja sembahyang depan sinci diubah. Unsur daging yang biasanya terdiri atas daging ayam, ikan, dan babi diganti menjadi daging ayam, ikan, dan kambing. Hal ini dilakukan untuk menghormati Gus Dur yang merupakan pemeluk agama Islam. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Gus Dur merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan hak-hak masyarakat Tionghoa Indonesia. Gus Dur juga mendapat gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Walaupun Gus Dur memiliki darah Cina, namun gelar tersebut diperolehnya bukan karena keturunan, namun karena jasa-jasanya yang teramat besar bagi masyarakat Tionghoa Indonesia. Demikian penjelasan mengenai sejarah Gus Dur, Bapak Tionghoa Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini.